Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Maria Karyani, NIM 2112-10593. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem informasi Enterprise Resources Planning atau sering disebut dengan ERP. Pertama kita bahas yaitu analisis permasalahan. Adapun definisi permasalahan yaitu salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan yaitu kurang optimalnya dalam pengolahan data perusahaan seperti dalam bidang keuangan, persediaan produksi, dan sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Dari permasalahan tersebut, adapun penyebab dari permasalahan yang terjadi yaitu kegagalan perangkat keras maupun perangkat lunak sehingga menyebabkan ketidakmampuan sistem untuk mengelola data perusahaan dan menyediakan informasi yang lebih akurat tentang perusahaan tersebut. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu akibat dari permasalahan sistem ini yaitu terjadinya kinerja sumber daya manusia yang tidak efektif serta penurunan pada omset perusahaan dan kebocoran data yang dimiliki perusahaan. Nah, yang kedua yaitu karakteristik sistem. Adapun hal yang ada dalam karakteristik yang pertama yaitu komponen. Komponen terdiri dari perangkat keras seperti server, komputer klien, perangkat seluler. Yang selanjutnya yaitu perangkat lunak. Yang termasuk dalam perangkat lunak yaitu aplikasi ERP, database, sistem operasi. Yang selanjutnya jaringan, yaitu sebagai penghubung antar pengguna. Yang terakhir yaitu manusia sebagai pengguna atau yang menjalankan sistem tersebut. Yang selanjutnya batasan, di mana batasan tersebut yang termasuk dalamnya yaitu ketersediaan anggaran untuk mengimplementasikan dan kompleksitas penggunaan dan pelatihan yang harus diberikan kepada pengguna. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan. Dalam sistem ERP beroperasi dalam lingkungan yang melibatkan infrastruktur teknologi informasi perusahaan seperti jaringan komputer, server, perangkat keras, dan sistem operasi. Yang keempat yaitu penghubung. ERP berfungsi sebagai penghubung antara berbagai departemen dan modul dalam perusahaan. Hal ini memungkinkan aliran informasi yang mulus dan koordinasi antara berbagai fungsi bisnis dan seperti keuangan, logistik, produksi, dan sumber daya manusia itu lancar. Yang kelima yaitu pengolahan. Sistem ERP melakukan pemrosesan data untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai aktivitas bisnis. Hal ini melibatkan pengolahan transaksi, penggajian, pengolahan pesanan, analisis data, dan pengolahan persediaan. Yang keenam yaitu input, yang dimana hal ini berasal dari pengguna atau manusia seperti memasukkan data transaksi atau konfigurasi pengaturan sistem. Input juga dapat berasal dari sistem lain di mana di dalam perusahaan atau eksternal seperti data dari sistem penjualan elektronik dan pemasok dari luar. Nah, yang ketujuh yaitu output. Output dari sistem ERP yaitu laporan keuangan, laporan persediaan, laporan produksi, analisis bisnis, dan informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu deskripsi solusi. Adapun hal yang masuk dalamnya yaitu input, di mana dalamnya solusi ERP dapat berupa data informasi yang diinput oleh pengguna atau sistem lain di perusahaan. Ini bisa mencakup data transaksi, data inventaris, informasi pelanggan, dan informasi keuangan. Yang kedua yaitu model. Model dalam solusi ERP merujuk pada struktur dan alur kerja yang diterapkan dalam sistem ini. Hal ini mencakup rencana bisnis, proses bisnis, aturan pengolahan data, dan hubungan antara departemen dan fungsi dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu output. Output dari solusi ERP yaitu berupa informasi dan laporan yang dihasilkan setelah proses pengolahan data. Ini bisa berupa laporan keuangan, analisis bisnis, grafik performa, notifikasi, atau pesan kepada pengguna. Output ini membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dan memungkinkan pengguna untuk memantau kinerja perusahaan. Yang keempat adalah teknologi. Teknologi yang digunakan dalam solusi ERP yaitu mencakup infrastruktur perangkat keras dan perangkat lunak. Hal ini meliputi server, komputer klien, jaringan komunikasi, sistem operasi, aplikasi ERP, dan alat analisis data. Penggunaan teknologi yang tepat memungkinkan sistem untuk berjalan dengan efisien dan mendukung operasi bisnis yang lancar. Yang kelima yaitu database. Database dalam solusi ERP yaitu merupakan tempat penyimpanan dan pengolahan data. Hal ini mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menjalankan operasi bisnis, termasuk data pelanggan, data transaksi, dan inventaris, dan data keuangan. Kualitas dan struktur database yang baik sangat penting untuk memastikan akses yang cepat dan akurat terhadap informasi. Selanjutnya yaitu kontrol.
Hal ini, kontrol dalam solusi ERP yaitu mencakup tentang kebijakan, prosedur, dan aturan yang diterapkan untuk mengamankan database dan mencegah akses yang tidak sah. Kontrol juga melibatkan pembatasan akses pengguna berdasarkan peran dan tanggung jawab yang mereka pegang, serta pemantauan kegiatan pengguna untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan data dan integrasi sistem agar tidak terjadi kebocoran dan diambil oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.